Society 1.0 Hunting and Gathering. Manusia modern atau Homo sapiens diperkirakan muncul sekitar 70.000 sampai 100 tahun yang lalu. Mereka mengalami revolusi kognitif yang membuat mereka mampu membangun peradaban dan membentuk sebuah masyarakat. Di awal kemunculan manusia berkumpul dan bekerja sama dalam satu grup untuk mempertahankan diri dan mencari makanan. Mereka menghabiskan waktu untuk berburu dan berpindah-pindah ke tempat. Pada masa ini, manusia mulai mampu membuat peralatan sederhana dan menggunakan kekuatan alam yaitu api untuk memasak dan mengusir predator. Hal ini membuat mereka mampu bertahan hidup di alam liar dan memasak makanan berperan besar dalam perkembangan kognitif manusia. Society 2.0. Kurang lebih 9.000 sampai 10.000 tahun yang lalu, manusia mulai menggunakan tanah untuk menumbuhkan makanan dan mendomestikasi hewan liar untuk kepentingan manusia. Inilah yang disebut revolusi agrikultur. Revolusi ini terjadi di beberapa tempat di dunia, seperti di Timur Tengah dan Tiongkok. Berkat revolusi agrikultur ini, manusia tidak perlu menghabiskan waktu untuk berburu dan berpindah tempat. Pada masa ini, manusia mulai menetap di satu tempat dan membangun sebuah peradaban dan masyarakat yang lebih kompleks. Manusia tidak perlu khawatir soal pangan, sehingga manusia dapat fokus ke hal-hal lain seperti ilmu pengetahuan. Dari situ, kerajaan-kerajaan bermunculan, tulisan diperkenalkan, kota-kota besar berdiri, dan populasi manusia semakin besar, serta sistem sosial yang lebih rumit sebagai konsekuensinya. Society 3.0 Industrial. Populasi manusia semakin membengkak dan kebutuhan pangan, sandang, dan lain-lain semakin membengkak sementara kemampuan manusia untuk memproduksinya masih terbatas. Revolusi industri yang terjadi di Inggris akhir abad ke-18 menjadi jawabannya. Dengan adanya revolusi industri, produksi kebutuhan barang dan jasa semakin besar sehingga ekonomi semakin berkembang. Kota-kota dengan industri yang maju semakin ramai dengan pendatang, menciptakan urbanisasi dalam skala besar. Manusia yang tadinya bercocok tanam dan berternak hewan sekarang bekerja di pabrik-pabrik dengan sistem upah. Kapitalisme menjadi akar dari kemajuan zaman. Kemajuan teknologi dan kemajuan ekonomi sekaligus menjadi faktor besarnya kesenjangan masyarakat dan kerusakan lingkungan. Society 4.0. Dengan ilmu pengetahuan dan teknologi yang semakin berkembang, manusia memasuki era di mana aliran informasi dan data begitu cepat. Jarak ruang dan waktu semakin hilang. Komunikasi dan koneksi antar manusia menjadi semakin mudah dan intens. Semua data yang dulunya berbasis fisik, sekarang berbasis digital dan dapat diakses oleh siapa saja dan kapan saja. Kemudahan mengakses data dan informasi ini menjadikan segala sesuatu lebih transparan, seperti kegiatan pemerintahan dan privasi diri. Ekonomi pun bergeser menuju ekonomi digital, di mana segala kegiatan saat ini berbasis internet dan komputer. Society 5.0 dapat dikatakan sebagai pengembangan untuk membenahi beberapa masalah yang saat ini dihadapi karena terlalu cepatnya perkembangan teknologi. Pemerintah Jepang menyebut Society 5.0 adalah di mana ruang maya dan ruang fisik convergent atau dalam kata lain terintegrasi. Semua hal akan semakin mudah dengan penggunaan artificial intelligence atau kecerdasan buatan yang akan membantu kita memproses data sehingga kita menerima hasil yang sudah jadi. Keterbatasan fisik kita akan dibantu dengan robot yang mudah dikendalikan dengan komputer dan internet. Singkatnya, semua hidup kita akan serba praktis dan otomatis.